just wish you knew. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu mana dengan Iwan beneran Cak. Kita akan membedah tentang race Catalunya kemarin Cak. Betul-betul race yang luar biasa. WB tahu sampai menunggu dan teman-teman tentu saja WB butuh waktu untuk menganalisa dan juga mengumpulkan data. Dan dari sinilah kita akhirnya bisa menyimpulkan bahwa kemarin adalah pertarungan yang kita katakan kompetisi strategi ban. Jadi teman-teman jangan salah. Kemarin ini adalah sebuah pertarungan yang tidak gampang karena para pembalap harus betul-betul memanage bannya. Gak bisa asal ngepush ya. Bahkan Marquez sendiri pada akhirnya bannya hancur. Dia tidak bisa berbelok ke kanan dengan baik. Dan informasi yang kita dapatkan kemarin adalah sebuah kompetisi yang menjadi gambaran Cak buat kita semuanya bahwa ternyata GP24 adalah motor yang super kencang Cak. Sebab ketika kita bedah dari data dan kita komparasikan antara hasil balapan di Catalunya 2023 yang dimenangkan oleh Alex Espargaro, ternyata lap time dari Pecco Bagnaia dan juga Martin mereka lebih cepat 20 detik. Jadi komparasi antara tahun kemarin dan tahun ini betul-betul signifikan. Ini artinya apa Cak? Race pace kemarin memang gila. Marc Marquez 10 detik lebih lambat dibandingkan dengan Pecco. Artinya kalau Marquez menggunakan GP23 tahun kemarin, Marquez bisa juara. Congratulations buat Pecco Bagnaia Kang Mas setelah sebelumnya sempat melakukan kesalahan di sprint race dan akhirnya Pecco secara meyakinkan mampu mengalahkan Martin. Pecco puas ya. Judulnya Pecco betul-betul puas. Soalnya dia merasa sejauh ini dia memiliki kecepatan, sejauh ini performanya baik. Tapi selalu saja ada crash dan ternyata kemarin dengan menggunakan strategi yang dilakukan oleh Pecco akhirnya berhasil mengalahkan Jorge Martin. Jadi teman-teman, kita akan coba bedah dari awal dulu seperti apa. Kenapa? Dalam race kemarin, Marquez menggunakan ban tipe lunak belakang. Kita akan juga bedah, Cak. Karena kalau kita melihat strategi masing-masing pabrikan dan juga pembalap ini berbeda. Sirkuit Catalunya adalah sirkuit yang memang low traction pada saat di hari Jumat. Jadi traksi yang rendah gara-gara ya aspalnya agak kotor, kemudian juga secara construction untuk tarmaknya itu beda dibandingkan dengan beberapa track yang lainnya. Makanya kemarin di awal-awal yang kuat adalah Aprilia dan KTM. Dan memang Cak, selalu Ducati melibas aspal yang low traction mereka agak gedodoran. Dan yang paling kuat adalah Aprilia serta KTM. Namun sembari waktu berjalan Cak, setelah sprint race ya kita dapat konfirmasi bahwa ternyata aspal kemarin semakin grippy, semakin bagus traksinya. Dan disinilah akhirnya Ducati bisa unjuk gigi. Untuk Catalunya, trek ini memiliki panjang 4,2 km dan kemarin pembalap harus melibas 24 putaran. Dan inilah yang menjadi tantangan Marquez, Cak. Karena kenapa? Marquez ini kan di belakang, Kang Mas. Jadi Marquez start dari posisi 14. Dan konfirmasi dari Mark ternyata dia tidak ada pilihan. I have no choice, kata dia. Kenapa dia memilih ban belakang lunak? Karena jika dia menggunakan ban tipe medium, dia akan sulit untuk melakukan attacking. Jadi, dia harus gambling. Memang ada sedikit perbedaan opini lah. Tim Gresi ini menyarankan Marquez menggunakan tipe ban belakang medium, tapi Marquez meyakinkan pada timnya bahwa dia harus menggunakan tipe ban belakang soft. Karena kenapa? Kalau dia menggunakan tipe ban yang belakang sama dengan lainnya, maka dia tidak ada kesempatan untuk membuat perbedaan. Jadi, untuk attacking di awal, karena dia akan startnya di posisi 14, maka dia harus menggunakan tipe ban yang berbeda, walaupun konsekuensinya adalah bannya bakal hancur di pertengahan race. Dan ternyata manajemen ban dari Marquez luar biasa, dia bisa memaintain walaupun pada akhirnya pada sisi ban kanan dia sudah hancur. Jadi Kang Mas, Pecco ini dari awal sebenarnya sudah sangat marah, Cak. Pecco memberikan konfirmasi dia betul-betul marah. Karena di sprint race dia harusnya menang, akan tetapi gara-gara ada kesalahan yang dia sebut yang menjadi masalah adalah motornya, bukan dia. Dia akhirnya crash. Dan crash ini membuat dia sangat marah dan kecewa. Dan pada akhirnya strategi di hari Minggu tetap. Jadi konfirmasi dari Pecco, dia nggak berubah settingan apapun. Karena dia merasa puas dengan settingan hari Sabtu. Pada saat race dia hanya menggunakan ban yang berbeda. Sprint menggunakan tipe ban belakang soft, maka di hari Minggu dia memilih ban medium. Karena ini akan menjadi sebuah race yang panjang, long race, long distance. Totalnya 111 km. Dan ini tentu kalau menggunakan ban tipe soft, memang benar di awal akan kencang, tapi konsekuensinya adalah ban akan tetap hancur. Jadi teman-teman kalau sampai agak bingung perbedaan tipe ban medium dan soft, jadi kalau ban medium memang secara temperatur akan sedikit lambat untuk panas. Pada saat di awal-awal mungkin tidak akan se-grippy atau tidak akan se-traction ban tipe soft atau lunak.
Namun ban medium memiliki ketahanan lebih kaku ya dibandingkan dengan tipe yang lunak yang gampang sekali leleh bahasanya. Tapi masalahnya adalah untuk pertama kali ketika para pembalap menggunakan tipe medium, traksinya sedikit low dibandingkan dengan lunak. Namun itulah kekuatan dari para pembalap yang start di depan. Jadi dengan start di depan memberikan keuntungan bagi mereka walaupun menggunakan tipe medium, maka mereka tetap akan bisa ya ibaratnya menahanlah yang bagian belakang, yang pembalap belakang ya maksudnya Cak. Namun kalau menggunakan ban tipe lunak, nah ini ya dikhawatirkan akan kencang di 10 lap pertama atau 15 lap setelah itu mereka akan kedodoran. Jadi itu yang menjadi semacam pertimbangan bagaimana semua pembalap kemarin menggunakan tipe belakang medium, Cak. Kalau depan sih medium semuanya rata-rata, tapi yang belakang medium semua. Tapi ternyata, Cak, ada 4 pembalap yang menggunakan tipe belakang soft atau lunak. Jadi yang pertama adalah Marc Marquez, yang kedua Pedro Acosta, ketiga Jack Miller, dan yang keempat adalah Alex Marquez. Hanya 4 pembalap, Cak, menggunakan tipe ban belakang soft. Kalau tiga-tiganya memang tidak tergali kenapa mereka memilih tipe ban belakang soft atau lunak. Sepertinya secara feeling mereka merasakan ya dia merasa nyaman dengan ban tipe lunak ya. Itu adalah pilihan mereka. Namun kalau Marquez sendiri memang ada alasan khusus. Kembali kepada Pecco Bagnaia. Jadi Cak, Pecco kemarin menggunakan tipe ban medium. Ini adalah strategi yang jitu, Cak. Karena Pecco juga merasa bahwa dengan menggunakan ban medium, feelingnya bagus. Yang pertama. Yang kedua, dia berharap akan bisa attack di akhir-akhir. Yang menjadi masalah adalah Martin juga menggunakan tipe ban medium, Cak. Jadi sami mawon, sama-sama medium, tinggal bagaimana dengan manajemen tire-nya. Pertanyaannya, kok bisa kemarin Pecco Bagnaia 10 lap terakhir overtake Jorge Martin dan pace-nya itu lebih baik dibandingkan dengan Martin. Nah, ini yang menjadi kuncinya, Cak. Jadi teman-teman pasti tahu bagaimana kemarin Pecco ketika disalip reaksinya tidak terlalu over. Dia santai, kemudian dia mencoba untuk konstan, Cak. Sementara Martin yang memiliki strategi, aku akan attacking, akan running secepat-cepatnya, melarikan diri secepat-cepatnya, kabur secepatnya. Namun dia celakanya ditempel oleh Pedro Acosta. Dan itu kunci kenapa akhirnya Pecco menang. Karena kenapa? Ternyata ban Pecco ini secara konstan di-maintain. Dan itu diakui oleh Pecco Bagnaia. Akibat dia mampu memaintain bannya, sementara Martin di depan disodok terus ya. Jadi kita mendapatkan konfirmasi dari Jorge Martin, gara-gara Pedro Acosta lah ban Martin ini habis. Jadi terlalu over dan itu membuat degradasi atau pengikisan ban sangat cepat. Dan itu dirasakan oleh Martin ketika dia mempertahankan posisi dari gempuran Pedro Acosta. Jadi itu konfirmasi yang kita dapatkan dan itulah kenapa 10 lap terakhir ketika ban Martin yang sudah bertarung ya, sudah sangat namanya pertarungannya cukup lumayan ya, overtake bolak-balik, dan itu membuat Martin tak mampu mempertahankan pace-nya dan akhirnya secara brilian Pecco Bagnaia juara di Catalunya. Jadi strategi bannya top, Cak. Strategi bannya bagus, manajemen bannya bagus, dan itulah kelebihan Pecco. Nah, yang kedua adalah Martin. Kenapa dengan Martin? Ini sudah ulas tadi, Martin memang problem dengan bannya, dan Martin akibat ditekan oleh Acosta membuat pada akhirnya ya dia cuma tinggal bisa menelan Pelpai, Cak. Dia hanya bisa posisi kedua, tapi itu realistis mengingat jika dia terlalu nge-push maka kan ketika ban depannya sudah mulai hancur, sudah mulai tanpa grip, maka itu akan membuat resiko sangat besar dan taruhannya adalah crash. Itulah dia secara ya udahlah secara realistis dia memilih untuk finish kedua. Yang penting poin dia masih tetap leading, itu ya. Kemudian untuk Acosta, Kang Mas. Nah, Acosta ini luar biasa menurut IBB, sayang sekali. Jadi teman-teman, kenapa Acosta kemarin crash? Jadi ketika kita analisa dan beberapa informasi di sekitar pedok, ternyata kita dapatkan konfirmasi bahwa temperatur ban depan Acosta ini naik, Cak. Jadi teman-teman kan tahu bagaimana Pedro beberapa lap mencoba untuk nge-push, kemudian menyerang Martin, tapi nggak berhasil, terus nge-push, dan itu yang membuat pada akhirnya kebanyakan kena dirty air ya, kemudian juga temperatur ban depan benar-benar tak bisa ditahan oleh angin karena di belakang Martin, makanya pada akhirnya temperatur bannya naik dan itu yang membuat traksi ban depannya kacau. Jadi tanpa sinyal, tanpa warning, akhirnya crash. Itu yang bisa IBB share ke teman-teman semuanya sekilas. Dan teman-teman, untuk membongkar seperti apa sih jalannya balapan, hasilnya bagaimana, IBB sudah siapkan videonya dan saya intip saja detailnya di sini, Cak. Nah, teman-teman, inilah hasil balap Catalunya kemarin. Bagaimana kita melihat bahwa Pecco Bagnaia menjadi pembalap terkencang dan mampu menjadi kampion setelah mengalahkan Jorge Martin. Pecco yang mengendarai GP24 berhasil mengalahkan Martin dengan gap sekitar 1,7 detik di sini, Cak.
Dan juga kalau kita lihat secara lap, maka kita pastikan Catalunya harus ditempuh dengan 24 putaran dengan total mencapai 111,7 km. Jadi ini adalah sebuah jarak yang juga cukup panjang, Cak. Dan itulah kenapa manajemen tire atau ban sangat penting. Nah, untuk kedua adalah Martin, Cak. Martin yang akhirnya menyerah karena Martin dipastikan kehilangan ban depan, gripnya maksudnya, Cak ya. Jadi secara grip atau traksi, ternyata Martin merasakan di 10 lap terakhir bannya sudah drop dan dia nggak mampu berbuat banyak ketika Bagnaia menyalipnya. Dan yang ketiga, Marc Marquez, Cak. Performa yang juga luar biasa kita katakan, Cak. Marquez yang start dari posisi 14 dan menggunakan tipe ban lunak ban belakangnya, Cak ya. Jadi teman-teman untuk ban bisa kita pastikan semua pembalap lainnya menggunakan ban medium-medium. Tapi hanya Marquez, Pedro Acosta, Alex Marquez dan juga Jack Miller yang menggunakan tipe ban belakang soft, tapi semuanya gagal, semuanya di belakang dan juga crash untuk Acosta. Tapi Marc Marquez mampu finish di posisi ketiga, menyalip Alex Espargaro dan gapnya hanya 10,4 detik, Cak. Ini adalah sebuah gap yang luar biasa dari kacamata kita mengingat Marquez start dari posisi 14. Jadi ini gambaran bagaimana kuatnya Marc Marquez menggunakan Ducati walaupun lebih tua setahun GP23, manajemen tire-nya juga luar biasa. Dan kemudian keempat, Alex Espargaro akhirnya menyerah karena dia merasa memang sudah betul-betul on limit. Jadi dia juga sudah berusaha keras untuk overtake kembali Marquez tapi nggak berhasil. Lalu kelima, Fabio Di Giannantonio yang juga bagus banget, Cak. Fabio finish di posisi kelima dengan gap 15,4 detik dibandingkan Pecco. Jadi Fabio ini adalah pembalap yang di belakang Marquez dengan GP23, artinya dia memang bagus banget. Dan keenam adalah Raul Fernandez, Cak. Kemudian ketujuh Alex Marquez, kemudian 8 Brad Binder. Dan congratulations buat Fabio Quartararo akhirnya bisa masuk 10 besar. Fabio finish dengan gap mencapai 20,47 detik dibandingkan dengan Pecco. Lalu Miguel Oliveira ke-10, Marco Bezzecchi 11, Maverick Viñales ke-12, Pedro Acosta yang juga gila, Cak. Pedro ini betul-betul extraordinary kata IWB ya. Jadi dia crash tapi kemudian dia join kembali, tapi ternyata dia masih bisa nangkring di posisi 13 dengan gap mencapai 31 detik dibandingkan dengan Pecco. Luar biasa dari kacamata kita, ini adalah pembalap yang ya mohon maaf ya kalau kita katakan talenta luar biasa, talented, dan diduga dia akan menjadi pengganti Marc Marquez di masa depan. Bukan Pecco, bukan Martin, bukan lainnya, tapi dari kacamata IWB, Pedro Acosta akan menjadi momok kalau nantinya mendapatkan motor yang Jos Gandos. Jadi ini, Cak, Pedro Acosta finish di posisi 13 setelah dia crash dan kembali rejoin. Dan itulah fakta yang bisa kita lihat. Dan kemudian, Cak, 14 Nakagami. Ini adalah pembalap Honda terbaik yang finish kemarin. Ya, jadi Honda menorehkan waktu yang lebih lambat 32,9 detik dibandingkan dengan Bagnaia. Jadi ini lumayan lah ya. Lumayan jauh maksudnya. Dan 15 Joan Mir. Kemudian Johan Zarco, lalu Luca Marini 17, dan untungnya ada Enea Bastianini yang mendapatkan long lap penalti, tapi nyuekin. Kita akan bahas nanti bagaimana dia kesal banget dengan Tim Stewart. Dan 19 Stephen Bradl, dan terakhir adalah Alex Rins yang ternyata ini gapnya Kang Mas betul-betul jauh banget nih, jadi gapnya hampir 1 menit yang menjadi pertanda bahwa ternyata Alex Rins betul-betul suffering di atas mesin M1. Jadi itu adalah konfirmasi yang bisa kita dapatkan semuanya. Dan not classified Morbidelli yang betul-betul berusaha keras menahan Marquez di awal, ternyata dia crash. Lalu Augusto Fernandez juga demikian, dan Jack Miller juga demikian. Itu teman-teman ya, informasi buat sampean tentang classification bagaimana kemarin pada saat race di Catalunya. Sekarang kita intip, Cak, bagaimana dengan analisis untuk labnya, Cak? Kita lihat dulu. Nah, teman-teman, ini adalah gambaran buat sampean semuanya. Sekilas saja, kita nggak akan bedah terlalu dalam, soalnya bakal panjang banget. Yang jelas Pecco menggunakan tipe ban medium depan dan belakang medium. Jadi semuanya medium, dan ini adalah ban yang akan tahan sampai dengan terakhir dengan suhu temperatur aspal Catalunya. Sementara Marquez di sini menggunakan tipe ban depan medium dan belakang soft. Ini adalah salah satu cara Marquez untuk mengakali karena dia harus start di posisi 14, jadi dia nggak mau menggunakan ban yang sama karena konsekuensinya ya bakal akan sangat sulit untuk menyalip. Marquez juga tahu bahwa sirkuit soft ini bagus di awal, tapi biasanya bakal suffering, bakal hancur di pertengahan race, tapi ternyata dia bisa memanage dengan baik. Dan Martin sama Cak menggunakan tipe medium-medium sekali lagi. Dan dari sini, Kang Mas, kita bisa lihat bagaimana konsistensinya Marquez. Gila, Cak. Bahkan di akhir-akhir lap kita lihat di sini, Cak, Marquez masih bisa maintain di angka 40, 1 menit 40 ya, dan juga 1 menit 41. Rata-rata itu pun kecil, 1 menit 41 pun kecil. Jadi kita bandingkan dengan
Jorge Martin sekalipun yang menggunakan tipe ban medium ternyata tuh, jadi nggak jauh-jauh amat Cak, sami mawon Kang Mas. Jadi gapnya kecil banget. Artinya dengan tipe ban soft ternyata Marquez mampu memanage banyak dengan luar biasa. Dan kita bandingkan Pecco juga sama. Jadi kalau Pecco 40-an, ada yang jebol 41, jadi 1 menit 41. Tapi Marquez di sini kita lihat konsistensinya di 40, 40, 40, ada lagi 41. Dan ini artinya Marquez betul-betul konsisten mampu menjaga ban softnya. Walaupun hancur sebelah kanan, Cak, konfirmasinya. Jadi Marquez rebah ke kanan sangat sulit, tapi ternyata dia masih bisa mengontrol. Itulah kelebihan Marquez yang kita lihat pada saat berjuang dari posisi 14. Ya kalau menang di depan, start dari depan sih biasalah Cak ya. Tapi kalau dari 14 atau terlempar 10 besar startnya, kemudian finish di posisi ke podium, itu yang menurut IWB extraordinary. Nah, kemudian Cak, kita lihat bagaimana dengan fast lap each rider-nya. Nah ini dia Kang Mas. Ini adalah bukti bagaimana Pedro Acosta adalah pembalap yang luar biasa kemarin Cak. Pedro adalah pembalap yang bertalenta luar biasa dan kita bisa lihat bagaimana Pedro dengan Red Bull gas-gasnya yang sempat crash, ternyata dia menjadi pembalap terkencang dengan fastest lap each rider-nya. Tak ada satupun yang mampu mengalahkan time attacking-nya pada saat race dengan 1 menit 39.664 detik. Dan kedua adalah Jorge Martin, kemudian ketiga Pecco Bagnaia, keempat Fernandez, dan kelima Brad Binder. Di sini ternyata Marquez bukanlah yang istimewa, artinya Marquez memang kuatnya di konsistensi Cak. Jadi dia bisa menjaga ban, ritme ban dari awal hingga akhir. Tapi kalau time attacking, Marquez bukanlah pembalap yang istimewa. Dia masih ya 6 besar doang Cak. Kemudian Franco Morbidelli ke-7, Alex Espargaro ke-8, dan 9 adalah Alex Marquez, Fabio Antoni 10, dan yang paling terakhir adalah Steven Bradl. Kang Mas, setelah kita lihat bagaimana kemarin secara total di Catalunya, maka bisa kita simpulkan mesin Ducati masih the best of the best soal top speed. Franco Morbidelli menorehkan top speed 356,4 km menjadi tanda bahwa per jam ya, kilometer per jam menjadi tanda bahwa dia atau Ducati menjadi engine terkencang soal top speed. Dan kedua adalah KTM dengan 355,2 km per jam. Dan seterusnya adalah Aprilia lagi, dan yang mengejutkan Yamaha Cak. Jadi Yamaha, Fabio Quartararo menorehkan top speed 354 km per jam. Ini gila Kang Mas, tipis banget dibandingkan dengan mesin Ducati. Tanda horsepower M1 betul-betul melesat dibandingkan dengan sebelumnya. Dan ini sama Cak dibandingkan dengan KTM dan sebagainya. Dan ternyata yang bisa kita simpulkan paling buncit adalah Honda di sini dengan Luca Marini. Honda dengan Luca Marini menorehkan top speed 349,5 km per jam. Even best maximum speed. Artinya top speednya yang paling bagus adalah Ducati, KTM, dan Aprilia. Yes, dan terakhir Cak, kita akan intip dengan world standingnya Kang Mas. Nah Kang Mas, inilah World Championship Classification setelah Pecco Bagnaia juara di Catalunya dan Martin kedua, maka bisa kita simpulkan bahwa Martin masih leading dengan 155 poin. Pecco melesat lagi di posisi kedua, jadi menggeser Marquez, dan Pecco di sini terpaut 39 angka lebih sedikit ya dibandingkan dengan Martin. Gapnya Cak ya. Sementara Marquez dengan posisi ketiga ternyata tidak jauh-jauh amat Cak. Jadi terpaut 41 angka dari Martin atau 2 angka dibandingkan dengan Pecco. Ini adalah kondisi yang luar biasa dari kacamata kita. Dan kemudian Bastian ini gara-gara kemarin maka dia melorot lagi dan gapnya 61 poin dibandingkan dengan Martin. Kelima Viñales, keenam Acosta yang gara-gara crash dia turun lagi dengan 72 poin ya terpautnya. Kemudian Alex Espargaro, Binder, De Antonio 10, Bezzecchi, Alex Marquez 11, Fabio Quartararo 12, kemudian Oliveira 13, dan yang paling terakhir adalah nah ini dia Cak, yang paling terakhir adalah Savadori. Tapi kita nggak lihat Bradl sama Savadori ya. Tapi yang paling terakhir pembalap tetapnya adalah Marini yang hingga sekarang ternyata masih belum bisa Cak. Belum ada nih angkanya Mas. Masih 0 poin ya, 0 poin Cak. Jadi zero masih nil bahasanya Cak. Jadi ini adalah kondisi yang luar biasa. Harus mentalnya betul-betul harus diasah nih Cak. Kalau nggak bisa stres nih ya kan. Jadi itu konfirmasi untuk klasemen sementara pembalap. Dan mari kita intip untuk World Championship konstruktor Ducati. Wes rasa kita bahas pasti Ducati, kedua Aprilia, dan ketiga KTM, 4 Yamaha, 5 Honda. Kemudian ini konstruktor ya, Honda terakhir. Dan untuk tim Ducati Lenovo, Pramac Racing, Aprilia, Gresini, Pertamina Enduro, wes tolah Cak, pokoknya Repsol Honda nih terakhir ya. Jadi itu Cak gambaran bersama semuanya setelah Catalunya. Dan mari kita bedah
apa yang dikatakan oleh para pembalap lainnya, masing-masing pembalap setelah juara dan juga seperti apa Marquez, kita intip langsung, Cak. Nah, Kang Mas, piye? Wis padang jingklang ya, udah jelas ya. Jadi teman-teman, kita memang tidak lepas dari strategi ban di MotoGP sekarang ini. Itulah yang membedakan di masa lalu, di mana saat ini lebih ke teknikal semuanya. Walaupun kita harus akui, bakat pembalap tidak bisa kita singkirkan. Terbukti, Kang Mas, bagaimana Marc Marquez yang luar biasa. Setelah Pecco memang luar biasa, Marquez juga kalau dari kacamata kita lebih luar biasa. Karena kenapa? Dia adalah satu-satunya pembalap GP23 yang mampu mendekati GP24. Dan teman-teman, ada kemarin komen ke IWB nih. Cak IWB, bukannya kemarin ada informasi bahwa GP24 dan GP23 itu sami mawon. Gini Kang Mas, kalau IWB sih nggak akan lihat dari komentar orang, itu yang pasti. Tapi IWB berpatokan dari konfirmasi para pembalap di sekitar pedok. Itu adalah patokan kita, itu acuan kita. Jadi sampai nggak usah lihat kiri kanan lah. Yang paling penting adalah sampai melihat bagaimana pernyataan pembalap, dan ini kita dapatkan sekitar mungkin semua pembalap yang mengatakan ya, Ducati khususnya yang mantan juga pengguna Ducati juga menyatakan bahwa secara umum GP23 ini selangkah lebih di belakang dibandingkan dengan GP24. Dan juga Saman kan tahu sendiri bagaimana data yang tadi IWB sudah share ke sampean semuanya, bahwa GP24 tahun ini menang itu pun 20 detik lebih kencang dari Aprilia RSGP pemenang tahun kemarin. Jadi tahun kemarin Catalunya pemenangnya adalah Alex Espargaro, dan Alex ternyata lebih lambat 20 detik dibandingkan dengan Pecco Bagnaia tahun ini. Artinya apa? Kecepatan GP24 gila. Dengan GP24, gapnya 20 detik, itu menang secara mutlak. Sementara tahun kemarin, dengan lebih lambat 20 detik, dia bisa juara. Artinya GP23 tahun kemarin jauh banget dibandingkan dengan Aprilianya RSGP Alex Espargaro. Iya kan, bener nggak? Tapi tahun ini, GP23 di tangan Marquez bisa overtake Espargaro. Jadi ini adalah bukti bahwa GP24 adalah motor yang berbeda. Motor yang selangkah lebih maju, dan itu dikonfirmasi oleh pembalap VR46 Fabio Di Giannantonio yang paling baru, Cak. Jadi ada beberapa pernyataan yang IWB sudah siapkan buat Samen semuanya biar Samen tahu apa yang dirasakan oleh pembalap, dan inilah yang dikatakan oleh Fabio Di Giannantonio. Berikut kata Fabio Di Giannantonio. Kami konsisten di 5 besar. Aku memiliki konsistensi yang cukup baik di paruh pertama race. Aku sebenarnya ingin lebih dari itu, namun hasil ini sudah membuatku bahagia. Kami punya masalah, tapi itu bukan masalah besar. Kami harus memperbaikinya di 2 lap pertama balapan, karena disitulah titik lemah kami sehingga sulit untuk langsung attacking. Aku tidak bisa nge-push sesuai keinginan, dan aku kehilangan banyak posisi. Kami harus memperbaiki itu, sebab sebenarnya kecepatanku bagus. Aku berhasil memulihkan banyak posisi di akhir balapan. Secara keseluruhan, kami melakukan pekerjaan dengan baik. Hanya saja, posisi realistis kami hanyalah 5 besar. Jangan pernah berpikir untuk masuk podium karena terlalu jauh. Keunggulanku adalah sisi braking. Selain itu, manajemen tire juga menjadi kekuatanku, termasuk racing line yang fleksibel. Jadi itu membuatku lebih mudah melakukan overtake. Aku tertinggal 1 detik di belakang Fernandez pada lap terakhir, dan aku memutuskan untuk mengejarnya, lalu melewatinya, dan aku berhasil. Ini juga merupakan poin yang bagus. Memang benar, masuk 5 besar pertama tahun ini memberiku kepercayaan diri, dan itu berarti kalian telah melakukan pekerjaan yang baik. Hanya saja, melawan GP24 seperti mustahil, sebab motor tersebut selangkah lebih maju dari kami, GP23. Kami terus bekerja keras, namun sangat sulit untuk menyamai performa mereka, Jorge dan Pecco. By the way, Mugello adalah Mugello. Dorongan ekstra dan para fans akan sedikit membantu. Kami harus memberikan pertunjukan yang hebat, dan aku berharap bisa kencang untuk memberikan pertunjukan yang seru. Itu kata Fabio Di Giannantonio, Cak. Kui pembalap langsung Kang Mas yang ngomong. Jadi secara performa GP24 sulit disamai GP23. Kui bosone yang ngomong Fabio Di Giannantonio. Jadi Kang Mas, kalau ada yang ngomong yang mengatakan GP23 dan GP24 sami mawon, ya mbol ya, KWB nggak tahu dari mana itu informasi. Tapi yang pasti Cak, GP24 adalah penyempurnaan. Pembalap sendiri mengatakan bahwa GP24 seperti gabungan GP23 dan GP22. Jadi weakness antara GP23 dan GP22 itu disempurnakan pada GP24. Jadi diambil sisi positifnya, strength point-nya diambil, weakness-nya ditutupi atau diperbaiki, dan lahirlah GP24. Makanya Cak, GP24 luar biasa kencang di Catalunya kemarin lewat Pecco dan juga Martin yang memang bagus. Sekali lagi, nggak hanya mereka yang menggunakan GP24, ada Morbidelli, kemudian juga
ada Enea Bastianini, tapi secara umum memang motor ini bagus. Morbidelli sempat kemarin kan menahan Marquez ya. Jadi teman-teman, Marquez sama tahu sendiri ya, Marquez dari 14 tertahan cukup lama dengan Morbidelli di posisi 9 dan itu butuh waktu yang lama hingga pada akhirnya setelah Morbidelli kehabisan ban, manajemen tayarnya Marquez bagus, Marquez step by step melangkah. Nah, kembali lagi sekarang kepada Marquez. Teman-teman, banyak yang bertanya ke IWP, Cak, itu kenapa ya Marquez memilih ban soft atau lunak ya? Bukannya harusnya medium, karena kan pembalap lain menggunakan medium tuh. Makanya nggak bisa menang di Catalunya. Gini, Cak, kita harus mencoba untuk menganalisa semuanya. Jadi teman-teman, sebelum kita membedah ke sana, kita coba untuk melihat atau mendengarkan apa perkataan Marquez. Jadi teman-teman, Marquez bukanlah tanpa alasan. Ibaratnya, Cak, Marquez ini kalau bisa ya maunya medium. Itu ya bahasanya. Tapi ternyata pada saat dites pun, Marquez pertama merasa bahwa tipe soft lebih memberikan rasa percaya diri. Itu pertama. Yang kedua, ternyata Marquez sudah mengkalkulasi, Cak, kalau dia menggunakan ban tipe yang sama dengan pembalap lainnya, yaitu medium belakang, maka potensi dia untuk overtake akan sangat sulit. Akan sangat sulit. Sebab pertama, dia kemarin startnya juga nggak sesempurna pada saat sprint race. Jadi pada saat kemarin kan dari 14 dia hanya terkoreksi ya 4 posisi lah. Setelah itu kan dia posisi 10 dan cukup lama. Jadi artinya Marquez sudah menggunakan tipe ban soft pun recovery hanya 4 pembalap. Ya, itu artinya kan perjuangan untuk long race beda dibandingkan dengan sprint race. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Marquez menggunakan tipe lunak, maka secara potensi untuk menyalip itu terbuka. Sebab ban lunak ini lebih cepat panas dibandingkan dengan ban medium belakang. Maka grip itu akan lebih cepat datangnya dibandingkan dengan medium yang butuh waktu. Itu memang menjadi kekuatan dari tipe ban soft. Nah, konsekuensinya, ban tipe soft ini kan lunak ya. Jadi kalau sama lihat karetnya ya, bahkan WB pernah ya mendekati Michelin MotoGP, bannya yang tipe soft itu gila, Cak. Itu namanya di kopek sama kuku aja bisa, Cak, saking lunaknya. Artinya memang ini ban betul-betul super lunak, super soft ya, tapi ban ini juga gampang sekali leleh. Itu yang menjadi tantangan atau challenge Marquez, tapi kemarin Marquez berhasil meyakinkan timnya untuk menggunakan ban belakang tipe soft dan teman-teman bisa lihat bagaimana hasilnya. Hampir nyaris semua dari pembalap menggunakan tipe ban belakang soft ya suffering ya di belakang. Saya melihat Pedro Acosta yang crash walaupun crashnya beda case tapi tetap crash ya, intinya tetap crash. Kemudian yang kedua, Alex Marquez juga kedodoran di belakang. Apalagi Jack Miller juga crash. Jadi tinggal Marquez yang menggunakan tipe ban belakang soft yang ternyata bisa cemerlang, bisa nangkring di posisi ketiga. Jadi artinya, Cak, dengan pilihan kemarin Marquez mengatakan ini tepat. Walaupun pada akhirnya konfirmasi kita dapatkan dari Espargaro, ternyata Marquez tidak bisa atau tidak mendapatkan grip di bagian kanan atau pada saat belok kanan karena banyak sudah hancur di sebelah kanan. Jadi teman-teman nggak heran ya, karena kalau kita lihat layout untuk Catalunya kemarin Catalunya memiliki 8 tikungan ke kanan dan 6 tikungan ke kiri. Jadi secara kalkulasi untuk tikungannya lebih ekstrim di bagian kanan. Makanya kalau Marquez kehabisan ban kanan itu maklum. Nah, teman-teman, tentu kita juga penasaran apa yang dikatakan oleh Martin. Kita juga pengen tahu, termasuk juga yang dikatakan oleh Pecco Bagnaia, perjuangannya karena Pecco memberikan pernyataan yang panjang sekali. Dia merasa marah dan termasuk juga Jorge Martin yang menyatakan dia merasa bahwa hancurnya ban gara-gara ditekan oleh Pedro Acosta. Termasuk juga Marc Marquez seperti apa. Dan inilah yang bisa resamen semuanya pernyataan lengkap dari Pecco Bagnaia tentang yang terjadi dan dia merasa marah, termasuk dia merasa puas setelah dia menang mengalahkan Jorge Martin. Berikut kata Pecco Bagnaia. Race sprint adalah momen penting. Dari sana, crash aku bertekad harus meningkatkan diri karena kami selalu kompetitif. Dalam 3 balapan sprint terakhir kami kompetitif, tetapi kami mengalami 2 crash dan 1 masalah dengan motor. Aku kehilangan banyak poin termasuk kemarin. Aku seharusnya menang tapi crash pada lap terakhir. Itu adalah sesuatu yang harus aku tingkatkan. Timku juga memberikan kemampuan secara maksimal. Ini adalah masalah besar sebab aku banyak kehilangan poin di saat kami kencang. Aku lelah mengalami kekalahan besar pada hari Sabtu. Aku bisa sangat fokus pada tujuan. Aku tahu ketika aku melakukan kesalahan, aku marah, kecewa, gugup. Tapi aku tahu betul potensiku. Jika semuanya baik-baik saja, aku bisa bertarung untuk menang. Aku bisa bertarung untuk posisi teratas. Ini adalah sesuatu yang membantuku untuk selalu siap bertarung. Bahkan jika aku mengalami hari Sabtu yang sulit, aku dapat menjalani hari Minggu yang baik. Potensinya ada. Timku ada di sana, termasuk motorku, sehingga pada akhirnya aku bisa menjadi pembalap terkencang. Kemarin aku terjatuh di tikungan 5 dalam situasi yang sangat aneh. Jadi aku memutuskan untuk mematahkan mitos tersebut. Ya,
dan itu bekerja dengan baik. Kemarin aku kehilangan 12 poin dalam waktu yang sangat singkat. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah aku terima. Ban telah banyak membantu kami, tapi pada hari Jumat kita bisa melihat bahwa kecepatan Mark, Jorge, dan kecepatanku sangat kompetitif. Pada FP1, KTM dan Aprilia sedikit lebih kuat karena gripnya sangat rendah saat aspal kotor. Setelah mulai bersih, kecepatan kami lebih baik. Aku sendiri tidak mengubah setup sejak awal karena sudah puas dan aku tidak mau merusaknya. Aku start dengan baik dan mencoba mengatur kecepatanku, tetapi Jorge dan Pedro banyak menekan. Aku mencoba mengikuti mereka selama 1 lap, tetapi aku merasa banku terlalu bekerja keras, jadi aku bersabar. Barulah setelah 10 lap, aku mulai mendapatkan kembali kecepatanku bersama Jorge. Itu tidak mudah, karena mengatur bagian ban belakang mungkin lebih mudah, tapi ban depan drop. Namun pada akhir-akhir lap, aku lebih cepat saat memasuki tikungan. Disitulah perbedaan terbesar antara aku dan Jorge. Aku hanya berusaha untuk tetap konstan, tidak memaksakan diri di awal seperti Martin dan Pedro. Dan itu adalah pilihan yang tepat, karena pada lap terakhir aku bisa sangat cepat mengendalikan laju motor. Kecepatannya sangat baik, jadi aku sangat senang. Ketika mereka menyalipku, aku hanya mencoba melakukan 1 lap dengan sedikit dorongan. Tapi aku melihat ban depan buruk, konsumsi ban belakang tidak terlalu agresif dan itu adalah bencana. Jadi aku memutuskan untuk mengontrolnya, dan setelah 10 lap, aku mulai melihat bahwa strategiku berhasil. Aku agak takut saat itu tetapi berhasil. Dan begitu aku berhasil di depan Jorge, penting untuk menyalipnya karena tekanan ban depan membuatmu sulit. Dan akhirnya aku berhasil, ya aku senang. Nah, itu Kang Mas. Ya, konfirmasi dari Peko Bagnaya. Gila Mas, panas banget ini. Sampai lepek GWB ya Allah. Oke, jadi Cak, penjabarannya gamblang ya. Sekali lagi strategi dari ban dan itu ternyata bekerja dengan baik. Akhirnya Peko bisa finish di Catalunya posisi 1 dengan gap mencapai 1,7 detik finish di depan Martin. Itu yang bisa kita simpulkan ya, dan kita bisa katakan Peko adalah pembalap yang luar biasa soal manajemen ban. Manajemen tire itu dia jago. Itu yang menjadi kekuatan dia, dan Martin ternyata miskalkulasi gara-gara Martin terlalu banyak ya mempertahankan posisi dari gempuran Pedro Acosta, maka ternyata dia mengorbankan ban depannya. Itu dikonfirmasi Martin, dan Martin memberikan pernyataan bahwa Pedro Acosta lah yang membuat bannya cepat habis. Berikut kata Martin yang sudah Ibe terjemahkan dari MotoGP, dan ini memberikan gambaran kita semuanya bahwa ternyata strategi ban adalah kunci dari segalanya, Cak. Itu yang bisa kita simpulkan. Nah, berikut kata Jorge Martin yang kita terjemahkan dari MotoGP. Aku sudah kehabisan ban. Sebenarnya aku memiliki kecepatan lebih baik dibandingkan Peko. Bisa kalian lihat kecepatanku di awal walaupun harus berjuang di posisi 3. Bertarung dengan Binder, Pedro, dan Peko, akhirnya aku berhasil di depan. Aku coba mengatur ban, namun tekanan Acosta membuat aku harus ngepush ban depan dengan lebih ekstra. Hingga pada akhirnya Pedro crash. Aku lalu berusaha konstan. Sayang, ban depan sudah mulai kehilangan grip. Mungkin karena aku paksa untuk bertarung di awal dengan beberapa pembalap membuat ban depanku hancur lebih cepat. Aku rasa banku habis gara-gara Acosta. Setelah Peko di depan, aku berusaha untuk menyerang. Namun kondisiku sudah on limit. Di akhir-akhir lap, pace Peko lebih baik. Jadi aku berpikir realistis untuk finish kedua. Aku tetap percaya kecepatanku lebih baik dan aku akan kembali ke Mugello. Terima kasih buat tim yang luar biasa. Sisi positifnya, kami masih leading dan kita akan tetap konsisten meraih hasil maksimal pada next race. Itu kata Jorge Martin, Cak. Yes ya. Jadi dengan dua pembalap ini udah gamblang ya Kang Mas ya, bagaimana yang dirasakan oleh mereka, bagaimana strategi mereka, dan apa yang terjadi di Catalunya kemarin. Dan tetap Cak, GP24 is master of the master, menguasai Catalunya, menyingkirkan Aprilia RSGP yang jago tahun kemarin, dan pada akhirnya tahun ini mereka harus mengakui bahwa Ducati luar biasa, Ducati lebih kencang, Ducati GP24 lebih cepat 20 detik dibandingkan dengan RSGP tahun kemarin. Jadi itu adalah sebuah perkembangan yang luar biasa mengerikan, Cak. Nah, sekarang kita ingin tahu nih, kenapa dan apa yang dirasakan oleh Marquez, dan apakah dengan ban lunak yang dipilih Marquez, walaupun secara mata udahlah kita nggak usah bahas dalam-dalam, karena dari 14, Cak, bisa finish ketiga itu memang sebuah pencapaian yang gila, Cak. Itu nggak mudah. Karena sama tahu sendiri bagaimana MotoGP era sekarang yang sangat sulit untuk menyalip, sama tidak boleh kelamaan di belakang pembalap lain karena akan membuat temperatur ban depan naik. Tapi ternyata Marquez mampu memanage semuanya, apalagi bannya ban tipe lunak,
bannya sudah hancur di akhir-akhir lap, tapi dia masih mampu overtake Alex Espargaro. Berikut kata Marc Marquez mengenai pilihannya ban ya untuk yang soft dan apa yang dirasakan oleh Marquez. Itulah yang bisa kita share ke semuanya. Dan ini kata Marc Marquez yang mengakui dia terpaksa menggunakan ban tipe lunak untuk bisa mengejar pembalap di depannya. Berikut kata Marc Marquez, "Aku tidak ada pilihan lain karena start di posisi 14. Untuk langsung menyerang, tidak mungkin aku memilih ban yang sama dengan lainnya. Jadi terpaksa aku pakai ban lunak. Dan ini membuatku kesulitan karena pada pertengahan race banku sudah mulai habis. Di masa lalu, Honda aku selalu bisa menilai situasi mana bagian belakang soft dan mana bagian belakang medium hard. Namun hari ini, belum jelas sebab pertama kalinya aku menggunakan ban belakang lunak di Ducati saat race Minggu. Jika ingin mengejar gelar, aku harus start di 2 baris pertama seperti Martin dan Pecco. Ini salah satu targetku, tapi memang benar mereka punya sesuatu yang lebih. Aku punya sesuatu di beberapa trek balap, tapi mereka cepat di setiap trek balap. Itu masalahnya. Kami perlu memahami hal ini dan kami tidak boleh kesulitan di hari Jumat atau kesulitan di Q1. Tapi hanya tertinggal 41 poin dari pembalap teratas setelah 6 balapan, tentu saja kita bisa saja masuk contender title. Namun, aku katakan bahwa kami akan finish di posisi 3 besar kejuaraan dunia akhir musim. Itulah posisi asli kami sekarang. Bagiku ya, di Harris aku punya kecepatan untuk menang, tapi aku saat itu tidak punya kepercayaan diri untuk melakukannya. Ini adalah pertama kalinya bersama Austin, aku memiliki kecepatan, tetapi di sana aku membuat kesalahan. Saat sprint race di Harris, aku juga melakukan kesalahan sehingga tidak percaya diri. Kemudian di Le Mans, aku punya kecepatan untuk menang, dan karena alasan itulah aku mengejar mereka. Di sini, aku tidak punya kecepatan untuk melakukan itu. Aku hanya memiliki kecepatan untuk berada di 5 besar. Memulai dari posisi 14 juga masalah terburuk. Namun aku hanya berusaha konsentrasi dengan baik, tidak melewatkan titik rem apapun dan mencoba menyalip pembalap tanpa kehilangan waktu yang merupakan salah satu hal yang terpenting dalam comeback. Itu sulit karena beberapa dari mereka seperti Morbidelli banyak menggunakan ban belakang sehingga aku tidak bisa menyalipnya. Tapi kemudian selangkah demi selangkah aku mencapai posisi 5. Tetapi aku tidak sadar bahwa ternyata aku sedang berjuang untuk posisi 3 di lap terakhir karena aku hanya fokus pada pembalap. Jadi tentu aku senang banget bisa di posisi 3, apalagi start di posisi 14. Yang pasti, jika kalian ingin bertarung dengan 2 orang ini, yakni Martin dan Pecco, kami perlu meningkatkan kualifikasi. Podium di sini sangatlah spesial karena aku kurang suka membalap di Catalunya. Namun jika kita happy, maka hasilnya juga menyenangkan. Yes, itu kata Marquez, Kang Mas. Jadi, Cak, Catalunya adalah sirkuit yang nggak disukai Marquez. Marquez menyebut ada 4 sirkuit yang akan membuatnya suffering. Pertama Qatar, kedua Catalunya, ketiga Malaysia, Sepang, dan keempat mungkin Indonesia di Mandalika. Itu yang dikatakan Marquez, artinya ini ada sirkuit yang nggak disukai, itu pun ternyata masih posisi 3. Jadi salut buat Marquez, ini gila ya, walaupun hatersnya luar biasa banyak juga, bahkan WB bahas Marquez banyak pun, ternyata juga banyak yang komen, wah ini mah channelnya Marc Marquez. Itu bahasa yang biasa, Cak. Bahasa dari para haters Marquez. Dan kalau WB sendiri sebagai content creator, mana yang di view banyak, itu akan WB jadikan acuan. Walaupun tentu kita nggak akan menghilangkan lainnya ya, maksudnya para pembalap lainnya ya kita akan bahas. Tapi Marquez memang spesial. Saya bayangin aja, Cak. Dia adalah pembalap 8 kali juara dunia. Mosok nggak ngakui, Cak. Mau sampai berbusa ngomong jelek, berbusa ngomong sudah tua, hanya karena hanya keberuntungan dan sebagainya. Tetap Kang Mas, nggak bisa, Cak. Data itu ngomong, data itu berbicara. Semuanya mengatakan Marquez adalah pembalap the best saat ini, masih the best. Sama tanya aja sama kenalan sampean yang mungkin pemerhati MotoGP, bahkan komentator pun mengatakan bahwa Marquez is still the best rider, still the best MotoGP rider untuk saat ini. Walaupun sudah tua ya seperti ini ya. Ya itu yang bisa kita simpulkan dari kemarin, bagaimana Marquez mampu memanage bannya. Nggak mudah, Cak. Ban tipe soft itu benar-benar sangat sulit kalau dikontrol pada the end of the lap. Jadi akhir-akhir lap bakal sangat sulit. Karena memang konfirmasi kita dapatkan, Alex Espargaro pun mengatakan Marquez sebenarnya problem. Karena pada saat dia setelah overtake Alex, setelah itu Alex mencoba untuk attacking, dia melihat Marquez kesulitan pada saat belok ke kanan. Marquez no grip. Marquez have nothing lah. Jadi nggak ada tersisa sama sekali untuk grip bagian kanannya karena dia sangat lambat. Tapi ternyata Alex Espargaro mengatakan bahwa Marquez is Mark. Jadi dia sudah mencoba untuk keras banget lah untuk podium. Tapi Marquez betul-betul menutup celah racing lainnya dan itu membuat dia akhirnya menyerah.
ya udahlah posisi 4 cukup. Itu dikatakan Alex Spargaro yang kita juga sudah terjemahkan dari MotoGP. Jadi saya mendapatkan gambaran secara detail, nggak hanya dari komentator yang ngomong, tapi kita mengutip perkataan para pembalap MotoGP pasca race. Itu yang paling afdol buat acuan kita. Jadi inilah yang dikatakan oleh Alex Spargaro yang kita terjemahkan dari MotoGP. Berikut kata Alex Spargaro. Dengan ban lunak, aku jauh lebih kuat. Tapi hari ini dengan medium, aku tidak pernah merasa nyaman. Pada akhirnya, aku mencoba yang terbaik untuk tetap dekat dengan Mark. Tapi aku hanya slip, dan slip. Motor seperti melaju di atas es. Aku mencoba segalanya karena Mark tidak punya traksi di tikungan kanan. Jadi aku berkata pada diri sendiri, oke, jika kamu lebih dekat pada tikungan 13 atau 14, mungkin kamu bisa masuk ke dalam. Tapi ternyata dia tahu sehingga memproteksi racing line sisi dalam. Jadi saat-saat terakhir aku memutuskan untuk tidak melakukannya atau menyerang. Sebab aku bisa saja membuat kekacauan besar. Dan dengan Mark di Catalunya pada akhir pekan yang spesial bagiku pula, aku tidak menginginkan hal itu. Tempat keempat sudah cukup baik. Tentu aku tidak menyesal di posisi 4. Sebab aku bertarung seperti singa sepanjang balapan. Aku sudah berjuang keras meraih podium pada balapan terakhirku di kandang sendiri. Ini adalah momen untuk mengambil resiko. Jadi aku mencoba segalanya. Tapi Mark tetaplah Mark. Tidak ada kesalahan dan dia mengamankan podiumnya. Kalian lihat 3 motor pertama Ducati naik podium hari ini dan Aprilia berada di urutan 4. Aku sudah mencoba segalanya tapi tidak cukup. Mereka mengalahkan waktu balapanku tahun lalu dengan selisih 20 detik. Itu gila. Ducati memilih trek ini untuk tes dan mereka mengalami banyak kemajuan. Mereka menemukan sesuatu dalam penghematan ban. Mereka menemukan sesuatu yang pasti dengan ban medium. Itulah sebabnya mengapa testing sangat penting. Hasil di sini tahun lalu adalah 1-2 untuk Aprilia. Tahun ini mereka Ducati memilih Barcelona sebagai trek uji coba. Kami tidak, kini 1-2 dikuasai oleh Ducati. Itu kata Alex Spargaro. Wes, gamblang Kang Mas ya. Jadi teka-teki semuanya tergambarkan kesampaian. Seperti apa MotoGP kemarin, what happened ayat naon dengan Martin, dengan Pecco, Pedro. Kebetulan Pedro belum ada konfirmasi ya secara press conference. Tapi memang yang dapat kita konfirmasi dari beberapa informasi sekitar pedok ya, memang Pedro mengalami masalah dengan temperatur ban. Jadi terlalu banyak di belakang Martin, pada akhirnya dia crash, tiba-tiba dia lost, no warning, dan itu adalah kondisi di mana biasanya temperatur ban naik, dan memang ketika temperatur ban naik, Cak, traksi ban bakal murat-mari, Cak. Itu yang bisa kita tekankan di sini. Dan teman-teman, yang paling akhir dan terakhir, kita tentu akan membahas mengenai Honda dan Yamaha, tapi pada next video, karena panjang banget ini, Cak. Kita akan sudah dulu, tapi pada next terakhir video, tahu nggak sampean? Pasti sampean tahu bagaimana Enea Bastian ini kemarin, yang tiba-tiba, Cak, mendapatkan penalti, long lap penalti, tapi dicuekin sama Enea Bastian ini. Jadi, pertama, Enea kan sempat bertarung nih, Cak, dengan Alex Marquez. Kemudian ada momen di mana dua-duanya betul-betul on limit dan Enea terpaksa agak melebar karena dia memang sudah on limit dan melebar hingga pada akhirnya dia keluar dan dia menggunakan lintasan yang aspal, itu keluar dari lintasan tapi ya menggunakan track long lap penalti di sana dan pada akhirnya dia memberi lagi posisi kepada Alex Marquez. Tapi ternyata, Cak, di sana Enea dianggap nyolong waktu sehingga dia harus masuk ke long lap penalti, diganjar hukuman, tapi sama Enea dicuekin sehingga pada akhirnya dia diganjar lagi dengan double long lap penalti. Ternyata dicuekin lagi hingga pada akhirnya dia mendapatkan 32 detik di belakang dan itu adalah sesuatu yang membuat Enea betul-betul marah. Enea menyatakan bahwa Film Stewart tidak becus bekerja. Berikut kata Enea yang kita terjemahkan dari MotoGP. Tidak, dashboard terlihat jelas. Tapi aku tidak setuju dengan perintah di dashboard tersebut. Aku menyalip Alex di lintasan lurus dan ketika kami masuk jalur braking, aku mengerem sangat-sangat lambat. Dan dia mengerem lebih lambat dariku sehingga mendorongku keluar lintasan. Dan bagiku, tidak mungkin untuk berada di jalur dengan menekan rem karena bisa crash. Jadi satu-satunya solusi adalah memotong chicane. Aku juga kehilangan waktu karena mengikuti garis long lap. Aku tahu itu bukan pilihan yang tepat, tapi kita harus melakukannya karena tidak ada yang berubah. Alex tetap di depanku. Setiap balapan ada sesuatu yang harus dijelaskan Film Stewart dan menurutku tindakan mereka memberi long lap penalti tidak benar. David bersamaku dan kalian tahu juga untuk seluruh tim. Semua tim setuju dengan keputusanku memahami apa yang terjadi. Ya, seperti itulah jalan ceritanya. Itu, Cak, sekilas informasi dari Enea.
Ya memang kalau kita membahas mengenai film Stewart ini selalu Cak terulang dan terulang ketidakpuasan dari para pembalap. Sebelumnya ada Zarco yang menyatakan bahwa film Stewart tidak becus bekerja. Sekarang Enea Bastianini, itulah yang bisa kita simpulkan semuanya. Dan teman-teman, memang kalau kita lihat dari apa namanya balapan kemarin, kondisi dari Enea, BBC agak setuju dengan Enea, Cak. Soalnya sekarang kalau sedikit-sedikit penalti, sedikit-sedikit long lap, ya susah, Cak. Nggak ada pertarungan nantinya. Jadi memang harus ada yang namanya kompromi sebenarnya. Apakah diuntungkan atau enggak pembalap? Mungkin gitu ya. Dan kemarin juga dari Ducati, Tardozzi sempat datang juga ke Tim Stewart bersama Enea. Dan mereka mengatakan bahwa Tim Stewart akan mencoba untuk mempertimbangkan lagi, tapi kalau sudah diputuskan biasanya nggak bisa dicabut. Jadi ya menurut BBC udahlah, lupakan saja. Itu adalah sebuah informasi tambahan buat kalian semuanya. Dan yang pasti, Cak, next kita akan bahas tentang bagaimana Honda. Karena ternyata di Catalunya Honda membawa engine baru, dan engine ini dikatakan oleh Joan Mir betul-betul malapetaka, bencana. Kita akan bahas nanti terpisah karena sudah panjang banget. Dan yang pasti, Cak, dengan segala pertunjukan kemarin, harus katakan bahwa kompetisi semakin seru. Karena sekarang klasemen sementara betul-betul ketat. Kita lihat bagaimana Martin dan Pecco Bagnaia saling menyalip, dan juga Marquez membayangi ketiga. Walaupun Marquez ketika ditanya oleh para komentator MotoGP, dia menyatakan bahwa tahun ini nggak mungkin titel juara dunia. Karena yang menjadi masalah adalah motor dia tidak cukup untuk itu. Jadi dia ingin mencari sesuatu, dia harus bisa kencang langsung pada saat kualifikasi ataupun free practice. Karena kalau itu nggak terjadi dan dia harus start di belakang, sangat mustahil bisa bertarung melawan GP24. Itu kata Marquez, ya memang sangat make sense. Karena kalau kita lihat bagaimana performa dari GP23 yang saat ini masih the best-nya tetap Marquez. Lainnya aja sekelas Bezzecchi, sekelas Fabio Di Antonio, Alex Marquez, semuanya di belakang, Cak. Agak sulit ya, nggak kayak kemarin. Kalau kemarin agak imbang ya antara GP22 dan GP23. Tapi tahun ini GP24 betul-betul melesat ya kita lihat. Walaupun Enea dan juga Morbidelli, ya udah Morbidelli udahlah jangan dilihat, Cak. Ini memang kayaknya sudah usai karirnya ya kalau kita lihat, Cak, ya. Jadi memang pertarungan kali ini bisa kita katakan seru banget Catalunya. Nanti kita lihat Mugello seperti apa. Tapi yang jelas Mugello bakal seru karena Ducati selalu menempatkan Mugello sebagai priority bagi mereka, prioritas ya. Karena ini adalah Italia, jadi mereka ingin betul-betul heboh. Makanya nanti pastinya seharusnya Ducati akan mumpuni di sana. Oke, Cak? Jadi kita update benar-benar semuanya tentang sekilas bagaimana Catalunya kemarin dan bagaimana Marquez kenapa milih ban soft dan strategi dari Pecco yang luar biasa berhasil. Martin yang juga agak kecewa karena ternyata banyak habis gara-gara ditekan Pedro Acosta, dan Acosta yang juga Jos Gandos. Terbukti Acosta menjadi pembalap terkencang soal lap fastest lap-nya ya. Jadi fastest lap each rider-nya dia adalah calon sebenarnya, calon berbahaya. Makanya kalau kacamata kita ya, kalau Acosta nanti sudah memiliki motor yang betul-betul mumpuni dan dia klop, maka menurut IWB ini pembalap bakal berbahaya. Ya, itu Cak, update benar-benar semuanya. Sekarang sampean komen di bawah, kira-kira menurut sampean ya, apakah Pecco bakal unggul dari Martin, dan apakah Marquez di masa depan bakal bisa ngerecokin keduanya? Sampean komen di bawah, dan sampean komen juga di bawah bagaimana dengan Marquez menurut sampean, apakah memang sudah memuaskan soal performanya, dan apakah dari kacamata sampean performa Marquez sekarang ini sudah Jos Gandos atau masih kurang, udahlah tua gitu. Sampean komen di bawah, Cak. Itu aja, Cak, update IWB buat sampean semuanya. Dan seperti biasa kalau sampean suka video ini, sampean like, share, dan subscribe. Oh jolly, Cak, sampean sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Gandos.